Shalom, selamat siang. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah Tafsir Perjanjian Lama. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan materi yang dalam pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai penokoan. Penokoan itu merupakan salah satu item, unsur penting di dalam sebuah narasi, terkhusus narasi PL. Nah, di dalam satu penokoan, penokoan itu dibagi menjadi tiga hal penting ya. Yang pertama petunjuk penokoan, kemudian kedalaman penyikapan, dan pengaturan tokoh. Begitu. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah berbicara tentang petunjuk penokoan. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedalaman penyikapan. Jadi kedalaman penyikapan itu akan menolong kita untuk mengetahui karakter atau tokoh dalam sebuah narasi, dalam sebuah cerita dalam Perjanjian Lama. Kedalaman cerita atau kedalaman penyikapan itu menggambarkan tokoh-tokoh dengan memberikan bermacam-macam kedalaman penyikapan. Jadi kalau saudara lihat di dalam PL, penulis Perjanjian Lama itu menggambarkan tokoh dengan bermacam-macam penyikapannya. Setidaknya ada tiga macam karakter. Yang pertama namanya tokoh bundar, tokoh datar, tokoh latar. Jadi ada tiga ya. Jadi ke dalam penyikapan itu terdiri dari tiga tokoh. Artinya tokoh bundar, tokoh datar, dan begitu juga tokoh latar. Apa itu tokoh bundar? Kita akan bahas satu-satu. Tokoh bundar adalah mereka yang dilukiskan dari berbagai sudut. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut tokoh tersebut. Mereka dipaparkan sebagai pribadi-pribadi yang berpikir, merasa, dan memilih yang berfungsi dalam sebuah kisah dengan memanifestasikan multisifat dan menampilkan diri sebagai orang yang real. Tokoh yang muncul dalam banyak kisah akan digambarkan lebih daripada tokoh yang hanya ada dalam satu atau dua kisah. Sebab ada efek kumulatif. Maka Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Raja Daud, dan Elia misalnya dikenal lebih dalam karena ada banyak kisah tentang mereka. Orang-orang ini pun tidak selalu dilulukan sebagai tokoh bundar dalam setiap kisah. Misal, Yosua dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Tetapi kalau ada beberapa kisah berhubungan dengan satu tokoh, perlu dipikirkan hubungan antara kisah-kisah tersebut. Jadi kalau boleh disederhanakan, tokoh bundar adalah mereka yang dilukiskan dari berbagai sudut gitu. Jadi pribadi atau tokoh tersebut dideskripsikan sebagai pribadi yang berpikir, merasa, dan memiliki fungsi dalam kisah yang menampilkan sebagai orang real. Itu tokoh bundar gitu. Kemudian tokoh datar. Apa itu tokoh datar? Tokoh datar adalah karakter yang secara relatif tampil datar dan tanpa warna. Sebagian besar tokoh-tokoh dibangun sekitar satu sifat. Pribadi-pribadi yang dimunculkan secara mendalam melalui sebagian porsi PL lain mungkin tampil datar dalam episode tertentu. Contoh, Ishak di dalam Kejadian 22 ayat 1-19. Kalau kita melihat narasi Ishak digambarkan sebagai tokoh datar. Jadi karakter yang ditampilkan relatif datar dan tanpa warna sepertinya, begitu. Jadi kalau kita melihat Ishak seperti orang yang ditampilkan dalam Kejadian 22 pada waktu Abram diuji dan mau dipersembahkan sebagai korban bakaran, nampaknya Ishak itu tampil relatif datar ya, tidak ada warna yang menghiasi karakter daripada Ishak.
Kedalaman pencikapan dalam suatu episode tertentu bukanlah suatu indikasi pentingnya individu secara teologis. Seorang tokoh bisa saja sangat penting dalam ukuran besar, tetapi juga relatif datar dalam perikop tertentu. Contoh, dalam kisah mengenai doa Salomo meminta hikmat, Allah adalah tokoh yang relatif datar. Begitu. Jadi, bisa juga ya. Jadi, seorang tokoh bisa saja sangat penting dalam ukuran besar, tetapi juga bisa terkategori apa namanya sebagai tokoh datar, begitu. Jadi tergantung narasi yang kita baca, gitu. Yang ketiga adalah tokoh latar. Apa itu tokoh latar? Tokoh latar adalah figur yang disebutkan dalam teks, namun kepribadian hampir-hampir tidak diungkapkan. Para penulis mengikutkan mereka untuk membuat kisah mereka koheren dan realistis. Nama mereka hanya fungsionaris, dan karakter mereka sama sekali tidak dikemukakan. Jadi kalau latar sekarang tokohnya itu seperti apa ya? Kalau dalam sebuah sinetron film sebagai tokoh latar itu sampingan begitu dia tidak ditampilkan begitu. Karakternya tidak dibangun mereka. Dia hanya seperti fungsionaris, fungsionaris dan karakter mereka sama sekali tidak dikemukakan. Seperti di atas. Contoh yang tokoh yang berperan bundar atau datar di beberapa perikop bisa juga menjadi tokoh latar. Contoh, dua orang pelayan dalam kisah ujian Abraham. Kalau saudara melihat di dalam narasi Abraham, dua orang pelayan itu, saudara tahu bagaimana karakternya? Tidak tahu di sana, tidak dijelaskan. Dia hanya sebagai fungsionaris, fungsional sebagai pelayan Abraham. Begitu. Jadi karakternya tidak dijelaskan. Nah, ini contoh seperti itu dinamakan sebagai tokoh latar. Jadi saudara-saudara, kedalaman penyikapan. Jadi dalam menentukan karakter seorang tokoh dalam narasi, itu bisa melalui kedalaman penyikapan. Kedalaman penyikapan dibagi menjadi tiga ya. Tokoh bundar, tokoh datar, tokoh latar begitu. Itu kedalaman penyikapan. Yang kedua, yang ketiga itu adalah pengaturan tokoh. Pengaturan tokoh. Tokoh-tokoh dalam PL tidak ada sendirian dalam suatu kisah, tetapi ditampilkan dalam relasi dengan pribadi-pribadi lain. Ketika kita memandang hubungan antara tokoh-tokoh, kita akan melihat tiga kelompok tokoh, protagonis, antagonis, dan ambivalen. Jadi kalau kedalaman penyikapan tadi tokoh bundar, tokoh datar, dan tokoh latar, kalau pengaturan tokoh itu dibagi menjadi tiga, protagonis, antagonis, dan ambivalen. Setiap kisah tidak akan memiliki setiap kelompok ini, namun semua tokoh yang tampil cenderung masuk di salah satu kelompok itu. Karakter dalam cerita-cerita di dunia lama pada umumnya diatur ke dalam tiga kelompok. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama atau pemeran utama dalam suatu cerita. Ia adalah penggumul pertama yang sudut pandangnya kita telusuri melalui tindakan. Karakter ini bisa baik ataupun jahat, atau pahlawan maupun penjahat. Kita harus sadar bahwa Allah tidak akan ditampilkan sebagai protagonis dalam setiap kisah. Ini bukan berarti Allah tidak aktif, hanya bahwa ia tidak selalu muncul di permukaan. Jadi protagonis itu tokoh utama ya, atau pemeran utama dalam suatu cerita. Contoh, kalau saudara melihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 20, tokoh protagonis adalah Abraham. Abraham sebagai pemeran utamanya. Kemudian kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15, tokoh protagonisnya adalah raja. Kejadian 11 ayat 9, tokoh utamanya adalah semua manusia yang mereka ingin membuat menara Babel. Seringkali ada tokoh-tokoh yang lain dalam suatu kisah yang mendukung protagonis.
ada yang mendukung protagonis. Isa dan kedua hamba Allah, kedua hamba, adalah pendukung protagonis dalam kisah ujian Abraham. Jadi Isa dan kedua hamba pelayan itu, dia pendukung tokoh utama, siapa yaitu Abraham. Harun dan Allah adalah pendukung protagonis dalam kisah Musa menghadapi Firaun dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 21. Itu protagonis ya, protagonis itu tokoh utama. Antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang diarahkan untuk menentang protagonis. Jadi tokoh yang menentang apa namanya tokoh utama. Ia bisa jahat atau baik, bisa membahayakan atau menguntungkan tokoh protagonis. Baik jahat maupun baik, tokoh antagonis mewakili oposisi dari ketegangan yang dramatis dalam kisah itu. Contoh, tokoh antagonis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 adalah Allah antagonisnya. Jadi Allah menentang orang-orang itu membuat Menara Babel. Tokoh utamanya siapa? Semua orang. Siapa antagonisnya? Allah. Kemudian dalam Kejadian 12 ayat 9 sampai 20, siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Musa kalau saudara baca ini. Tetapi siapa tokoh antagonisnya? Firaun. Firaun yang menjadi penentang tokoh antagonis. Sama seperti di atas, seringkali dalam kisah adalah ada sejumlah tokoh berkumpul untuk membentuk para pendukung antagonis. Pribadi-pribadi ini memainkan peran yang relatif kecil, namun mereka mendukung tokoh antagonis. Contoh, bawahan Firaun memihak Firaun untuk menyulitkan Abraham. Jadi, tokoh antagonis orang-orang kemudian membentuk pendukung antagonis. Yang ketiga, tokoh ambivalen. Tokoh ambivalen adalah tokoh yang tidak jelas dukungannya terhadap pemeran. Mau mendukung antagonis atau protagonis, dia tidak jelas. Contoh, tokoh ambivalen dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 adalah Firaun. Dia tidak memberi dukungan kuat, namun juga tidak menentang Salomo. Jadi kalau ambivalen seperti di tengah-tengah ya, dia tidak jelas. Dia mendukung tokoh tokoh protagonis atau tokoh antagonis itu tidak jelas. Jadi kalau saya simpulkan, jadi dalam penokohan itu bisa jadi 3 garis besar ya. Yang pertama petunjuk penokohan yang terdiri dari penampilan dan status, aksi tindakan, pikiran dan pertanyaan langsung, komentar deskriptif. Itu penunjuk penokohan. Yang kedua, kedalaman penyikapan. Kedalaman penyikapan menjadi 3 ya. Tokoh bundar, tokoh datar, sama tokoh latar. Pengaturan tokoh ada 3. Protagonis, antagonis, ambivalen. Itu 3. Itu adalah cara untuk kita bisa menemukan tokoh di dalam narasi perjanjian lama. Oke, demikian materi tentang penokohan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.